Selamat datang di video pengantar OpenGL. Saya IR, Ahmad Azhari, SCOM, M.Eng, CDAS, dari Departemen Informatika, Universitas Ahmad Dahlan. Video ini akan memberikan pengantar mengenai OpenGL. Mari kita mulai. Capaian pembelajaran yang akan kita bahas meliputi konsep, fungsi, dan kegunaan OpenGL. Selain ITU, kita juga akan membuat program sederhana menggunakan OpenGL API melalui praktikum. Pertanyaan pertama, apa ITU OpenGL? Menurut Khronos.org, OpenGL adalah nama spesifikasi yang menggambarkan perilaku sistem rendering berbasis rasterisasi. Ini mendefinisikan API di mana aplikasi klien dapat mengontrol sistem ini. Open Graphics Library adalah antarmuka pemrograman aplikasi lintas platform dan lintas bahasa untuk merender grafik vektor 2D dan 3D. API ini digunakan untuk berinteraksi dengan GPU untuk mencapai rendering yang dipercepat perangkat keras. OpenGL adalah software library untuk mengakses fitur di hardware grafis, dikembangkan oleh Silicon Graphics Computer Systems pada Juli 1994. Ini memuat lebih dari 500 perintah untuk aplikasi interaktif 3D. OpenGL bersifat hardware independent dan software independent. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.opengl.org. Objek 3D dalam konsep OpenGL dibangun dari objek primitif geometri seperti titik, garis, dan bidang. Titik adalah primitif terkecil, garis menghubungkan titik. Bidang adalah objek dua dimensi. Terdapat juga citra primitif untuk gambar dan tekstur. Terdapat berbagai jenis objek primitif OpenGL yang digunakan untuk menggambarkan objek seperti GL_points, GL_lines, GL_polygon, GL_triangles, dan lainnya yang memungkinkan penggambaran berbagai bentuk geometri. Selanjutnya, kita akan membahas koordinat dalam OpenGL. Konsep koordinat dalam OpenGL sangat penting untuk menentukan posisi, orientasi, dan proyeksi objek dalam ruang 2D dan 3D selama pengembangan grafika komputer. Terdapat 4 sistem koordinat utama: koordinat model, koordinat dunia atau nyata, koordinat pandang, dan koordinat layar atau device coordinates. Koordinat model digunakan dalam pembentukan objek. Koordinat dunia menempatkan objek dalam lingkungan virtual. Koordinat pandang memproyeksikan objek ke layar. Koordinat layar digunakan pada peralatan display. Ini adalah contoh aliran transformasi dari koordinat model ke koordinat dunia, kemudian koordinat pandang, dan terakhir ke koordinat layar. Beberapa istilah penting dalam komputer grafis meliputi rendering, rasterisasi, fragment, shaders, pixel, dan frame buffer. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam proses pembuatan dan tampilan grafis. Berikutnya, mari kita bahas tentang OpenGL Rendering Pipeline. OpenGL Rendering Pipeline adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh GPU untuk menghasilkan citra dari data grafis yang disediakan. Tahap Vertex Specification menyiapkan data vertex. Vertex Shader memproses setiap vertex. Kemudian, ada tahap opsional seperti tessellation dan geometry shader. Setelah ITU, Vertex Post Processing menerapkan transformasi posisi, clipping, dan transformasi viewport. Kemudian, primitive assembly dan rasterization mempersiapkan objek menjadi fragmen. Tahap konversi scan dan interpolasi parameter memecah objek primitif menjadi fragmen atau pixel individual. Operasi perkeluaran/sample diproses oleh fragment shader dan menerapkan operasi akhir untuk hasil rendering. Sekarang, kita akan membahas OpenGL Shader. Shader adalah program kecil yang berjalan pada GPU dan memungkinkan pengembang untuk mengontrol aspek-aspek seperti pencahayaan, tekstur, dan efek visual lainnya. Ada 3 jenis shader utama: Vertex Shader, Geometry Shader Optional, dan Fragment Shader. Vertex Shader adalah program yang memproses posisi, warna, dan koordinat tekstur setiap vertex, menghasilkan posisi vertex dalam koordinat klip. Fragment Shader adalah program yang dijalankan untuk setiap fragmen pixel, bertugas menghitung warna akhir atau atribut lainnya untuk setiap pixel sebelum ditampilkan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana OpenGL berinteraksi dengan sistem operasi. Karena OpenGL adalah spesifikasi murni dan bukan API yang berdiri sendiri, dibutuhkan sistem operasi untuk menyediakan layanan windowing dan konteks rendering. OpenGL berinteraksi dengan OS melalui Graphics Device Driver, yang memuat modul di kernel dan user space untuk menyediakan abstraksi hardware grafis.
Fungsi-fungsi terkait windowing dan input pada berbagai OS ditangani oleh library yang berbeda, seperti WGL untuk Windows, GLX untuk X Windows System di Linux, dan CGL per IGL untuk macOS. Terkadang, OpenGL memerlukan library tambahan untuk fungsi-fungsi tertentu. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Library GLU atau OpenGL Utility Library menyediakan fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti mendefinisikan proyeksi perspektif, matriks pandang, dan operasi pemodelan kurva dan permukaan. GLT atau GL Utility Toolkit adalah library yang mencakup banyak fungsi utilitas yang berguna, sering digunakan untuk mempermudah pengembangan program OpenGL. GLX adalah ekstensi yang memungkinkan OpenGL berjalan pada X Windows System, umumnya pada sistem operasi Linux. WGL atau Windows GL adalah ekstensi yang mengintegrasikan OpenGL dengan Microsoft Windows, memungkinkan pembuatan konteks rendering dan manajemen windowing. GLUT atau OpenGL Utility Toolkit menyediakan fungsi dasar untuk I/O, seperti manajemen windowing, interaksi mouse dan keyboard, serta manajemen event. FreeGLUT adalah alternatif open source dari GLUT yang kompatibel dan sering digunakan untuk aplikasi OpenGL. GLFW adalah library ringan yang menyediakan antarmuka sederhana untuk membuat window, konteks OpenGL, dan menangani input. SDL atau Simple Direct Media Layer adalah library media yang lengkap untuk mengakses perangkat keras seperti keyboard, mouse, joystick, dan audio yang juga mendukung OpenGL. JLEWU atau OpenGL Extension Wrangler Library membantu mengelola dan mengakses ekstensi OpenGL yang berbeda, mempermudah penggunaan fitur terbaru. GLM atau OpenGL Mathematics adalah library matematika yang dirancang untuk digunakan bersama dengan OpenGL, menyediakan fungsionalitas vektor dan matriks. Selanjutnya, kita akan membahas contoh program OpenGL sederhana. Struktur program OpenGL sederhana biasanya melibatkan tahap inisialisasi, pembuatan window, mendefinisikan fungsi rendering, dan perulangan utama untuk menangani event dan tampilan. Di bagian inisialisasi, kita perlu mengatur parameter OpenGL, seperti mode tampilan dan ukuran window, serta menyiapkan data yang akan digunakan. Fungsi display bertanggung jawab untuk membersihkan buffer, mengatur model pandangan, dan memanggil fungsi untuk menggambar objek. Fungsi reshape digunakan untuk menangani perubahan ukuran window, menyesuaikan viewport dan proyeksi sesuai dengan dimensi baru.